adik-adik, selamat pagi. Wah, Losa senang sekali bisa bertemu dan menemani adik-adik semua di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Losa harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya, walaupun dengan kondisi dan situasi saat ini. Nah, adik-adik, hari ini memulai minggu ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita semuanya. Maka mari kita mengawali hari ini dengan renungan bersama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh bangun, kami boleh kembali lagi melakukan aktivitas kami hari ini. Dan kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu kemarin kita sudah belajar ya bagaimana kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati, murid-murid Kristus. Kalau saya tanya sama adik-adik, siapa yang sudah berkomitmen aku mau menjadi murid-murid Kristus? Kalau menjadi murid Kristus tidak hanya di bibir saja, tapi juga harus kita buktikan dengan tindakan kita. Nah, hari ini, minggu ini kita mau belajar apa sih tugas-tugas sebagai murid Kristus? Nah, yang pertama, mari kita buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, apa tugasnya? Mereka akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka Tuhan Yesus juga memberikan tugas untuk kita semuanya, untuk orang-orang yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menjadi murid Kristus, maka kita sudah siap dengan tugas yang Tuhan Yesus berikan untuk kita, yaitu menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik, apa sih artinya menjadi saksi Kristus? Menjadi saksi Kristus adalah kita ini menceritakan tentang Tuhan Yesus atau bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Contohnya, kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada mama kita, papa kita, opa, oma, om, tante, atau koko, atau cici, atau teman-teman kita, sahabat kita, atau orang-orang yang kita temui. Nah, ketika kita bercerita tentang Tuhan Yesus, maka kita menjadi saksi Kristus. Tapi adik-adik juga harus ingat, ketika kita menjadi saksi Kristus, kita tidak hanya sebatas bercerita saja, tetapi juga melalui sikap kita, tindakan kita, dan juga perbuatan kita. Nah, kalau di sekolah adik-adik semuanya sebagai murid ya, karena kita semuanya masih belajar di rumah, tetapi kita tetap menjadi seorang murid. Nah, kalau kita masih menjadi seorang murid yang baik, yang pastinya harus menaati apa yang guru-guru katakan atau perintahkan. Kita mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Kita tidak menyontek, kita tidak suka membolos, atau kita tidak suka berkelahi di sekolah atau dengan teman-teman kita di sekolah. Nah, sebagai saksi Kristus yang harus kita lakukan dalam sikap dan perbuatan kita, maka kita harus menjadi murid-murid yang baik. Kita harus menjadi anak-anak yang baik. Kita tidak suka menyontek, kita tidak suka berbohong, kita tidak bertengkar atau berkelahi dengan teman-teman kita. Nah, tetapi kalau adik-adik juga lihat ada teman-temannya yang menyontek, kita harus tegur karena itu perbuatan yang tidak baik. Atau kalau ada temannya yang bertengkar, kita juga harus berani untuk melerainya karena kita tahu bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Nah, ketika adik-adik melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu, maka
maka adik-adik juga sudah menjadi saksi Kristus. Adik-adik juga menceritakan tentang Tuhan Yesus melalui perbuatan adik-adik, sikap adik-adik, dan tindakan adik-adik. Nah, kalau semua bertanya kepada adik-adik semuanya hari ini, sudah siapkah adik-adik menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, saksi Kristus hari ini, baik untuk keluarga atau orang-orang yang berada di sekeliling adik-adik semuanya? Kiranya Tuhan menolong adik-adik untuk melakukan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi saksi Kristus, tidak hanya di dalam kata-kata kami saja, tetapi melalui tindakan kami, sikap kami, dan perbuatan kami. Tuhan Yesus juga akan menolong kami dan memampukan kami untuk kami boleh melakukan itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu renungan kita hari ini ya. Sampai ketemu besok. Tuhan memberkati kita semuanya. Dadah.